Kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Ayo mengamati pada halaman 63. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? 2. Berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang temanmu. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Kesimpulan dari hasil diskusiku yaitu setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Usaha-usaha lain yang saya temukan di lingkungan rumahku seperti warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Manfaat yang saya peroleh dari usaha-usaha tersebut yaitu saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan saya lebih dekat. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel pada gambar sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Jelaskan. Usaha fotokopi, yaitu mesin fotokopi, menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi, dan sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Usaha potong rambut, yaitu mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Dan sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Dan yang ketiga, bengkel, perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Dan sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai $1,5 miliar atau sekitar 22,7 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai $81,8 juta atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai $340 juta atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan.
Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung hiasan, luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa, namun mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Yaitu ada beberapa yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN, contohnya kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao dan tebu, perangkat elektronik, tekstil, kulit dan produk olahannya, serta batu bara. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia contohnya minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, serta obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Ayo membaca pada halaman 69. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Amati gambar di atas. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Yang pertama, pensil. Jika didekatkan ke magnet tidak ditarik. 2. Peniti. Prediksi ditarik. 3. Penghapus. Prediksi tidak ditarik. 4. Paku. Prediksi ditarik. 5. Penjepit kertas. Prediksi ditarik. 6. Sisir. Prediksi tidak ditarik. 7. Gunting. Prediksi ditarik. 8. Batu, prediksi tidak ditarik. 9. Kayu, prediksi tidak ditarik. 10. Daun, prediksi tidak ditarik. 11. Karet gelang, prediksi tidak ditarik. Dan 12. Kaca, prediksi tidak ditarik. Pada halaman 71, mari kita buat laporan percobaan pada tabel berikut. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan untuk mengetahui benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet, alat dan bahan, magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil percobaan: peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting dapat ditarik magnet, sedangkan pensil, karet gelang, sisir, batu, kayu, daun, kertas,
serta kaca tidak dapat ditarik magnet. Kesimpulan, peniti, paku, penjepit kertas, serta gunting adalah benda magnetis, sedangkan pensil, karet, gelang, sisir, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca adalah benda non-magnetis. Ayo berdiskusi pada halaman 74. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Beberapa pertanyaan tentang daftar riwayat hidup yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? 2. Bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup? Dan 3. Daftar riwayat hidup digunakan untuk apa?